sampai di sana udah tuh, sampai sana kita udah nyampe di base camp apa segala macem, prepare. Nah ternyata gue nggak boleh naik, cuman dia kayak ngelarang terus, lu jangan lewat situ deh gitu. Oh ya awas hati-hati gitu. Lah kenapa nih gue bilang. Gue mutusin ngecamp biasa lah, masak apa segala macem ya kan, istirahat apa. Nah gue lagi santai tiba-tiba temen gue nih yang satunya lagi, dia dengar suara kendaraan dong. Hah? Kembali lagi bersama saya, Ritan, di Q Mystery, Everyone Has Story. Kita hari ini, sebenarnya ini kawan kita nih, teman kita ini udah beberapa kali dia cerita. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menarik untuk diceritakan atau di-share kepada kawan-kawan. Siapakah dia? Ini dia. Wing, apa kabar Wing? Baik. Gimana kabarnya bro? Wah, asik lah pokoknya. Ini gue nggak nyangka nih. Dia ternyata punya cerita juga tentang gunung loh ya. Wah iya dong. Gue keep aja biarin. Ini gue jadi penasaran gimana ceritanya sih sebenarnya. Waktu itu gue lagi nongkrong aja sih sebenarnya ceritanya gitu. Gue nggak ada niatan juga sih, nggak ada niatan naik gunung sebenarnya pada malam itu. Jadi gue nongkrong ya kan gitu kan. Terus ada gue bertiga nih. Sama temen gue bertiga, terus malam-malam itu kita lagi ngobrol-ngobrol biasa, temen gue satu ngajakin. Oh nyeletuk kayak gitu? Iya, naik asik kali ini gitu. Gue bilang, kapan? Besok lah gitu kan. Gue bilang, wow gue belum nyiapin alat nih kalau mau besok gitu kan. Udah tuh, yaudah lu siapin deh gitu, besok kita berangkat gitu. Udah tuh, nyiapin lah ceritanya nih, gue nyiapin semua. Temen gue ini salah satu dari, kan gue bertiga nih, salah satu dari temen gue tuh dia minta webbing. Oh minta webbing? Minta webbingnya lumayan panjang lah yang dia minta. Gue bilang buat apaan? Ya setahu gue sih yang kalau gue naik nggak perlu webbing nggak terlalu panjang amat lah gitu. Ini mah panjangan di luar normal orang minta lah gitu. Gue bilang buat apaan? Udah siapin aja lah kata dia gitu kan ya, kita buat jaga-jaga apa segala macem gitu kan. Itu baru prepare tuh? Baru prepare, gue belum berangkat apa udah tuh ya kan. Udah tuh, gue berangkat nih ceritanya. Gue berangkat kan rencananya nih gue nggak ada berangkat mau gunung mana gitu. Udah gue jalan aja dulu nih gitu kan ya. Pas di perjalanan baru tuh Ciremai asik kali ini. Oh. Ciremai ada tuh ceritanya. Oke. Sampai di Ciremai nih, kata gue, Ciremai yakin lo gitu kan ya. Udah ayo kita asik aja nih, bertiga doang nih ke Ciremai ya kan. Udah tuh gue berangkat, nyampe. Waktu itu gue bertiga nih mutusin lewat jalur Apuy kalau nggak salah. Oh jalur Apuy, oke. Ya, masalah sih gitu kan ya, jalur Apuy. Nah pas gue sampai di sana, udah tuh sampai sana kita udah nyampe di base camp apa segala macem, prepare. Nah ternyata gue nggak boleh naik. Di sana sama di tempat base camp. Gue bilang aduh, gue udah jauh-jauh ya kan, udah ke mari, masa gue nggak naik sih? Ya, gimana nih caranya nih biar gue naik nih? Ya kan? Gue kan nyampe siang lah lah, gue nyampe di sana. Gue biasalah ngobrol-ngobrol, nego gimana lah ceritanya gitu. Sampai abis asar nih. Asar gue akhirnya dibolehin lah tuh. Oh lu boleh naik Iya, akhirnya? gue nego. Dari yang tadi nggak boleh, gue nego. Udah kalau mana ya udah akhirnya gue naik dong bertiga gitu. Udah jalan nih dari base camp nih sampai ke gue jalan menuju base camp, dari udah mulai jalan. Tiba-tiba temen gue nih yang tadi minta webbing, dia kayak orang ketakutan terus. Oh ya? Lah gue bilang, lu kenapa? Gue bilang, semalam ngajakin ya kan. Terus sekarang kok kayak orang ngerasa gimana?
jalan lewat situ. Lah, gue bilang sedangkan gue nih berdua ya normal-normal aja, maksudnya ya jalanan normal, maksudnya jalanan dari base camp mau ke dari base camp ke pos 1 tuh normal-normal aja, nggak ada. Cuman dia kayak ngelarang terus, lu jalan lewat situ deh, gitu. Oh ya, awas hati-hati gitu. Lah, kenapa nih gue bilang? Udah, gue bilang, jadi gimana nih gue bilang? Ya udah jalannya pelan-pelan aja, dia bilang gitu, hati-hati gitu maksudnya dia. Ya gue pikir dia cuma ngingetin dong lah, hati-hati lah gitu. Ya udah gue jalan biasa ya kan, jalan. Udah tuh, gue jalan sampai pos 2. Begitu lagi dia. Oh, yang tadi itu ngomong begitu lagi? Iya, begitu lagi. Gua awas lu. Lah, kenapa nih gue bilang nih anak nih? Gua akan kesel kan maksudnya. Kok lu ngajakin tapi begitu mulu gitu. Padahal nih jalanan nggak apa-apa. Temen gue juga yang satu bilang nggak, udah bu, ini kali error kali dia, udah biarin aja gitu kan ya. Dia coba gue enggak, gue cuma bilang awas lah hati-hati gitu. Dia bilang hati-hati. Udah tuh gue jalan sampailah di pos 3 nih gue ceritanya. Itu ada kali sekitar dari gue base camp sampai ke pos 3 malam lah, itu gue ada kali berapa ya, 5 jam sampai 6 jam perjalanan kali lah ke pos 3 tuh gue. Dari habis asar lah ada kali. Nah, aneh lagi nih mas, teman gue yang satunya lagi, yang tadi kan udah ngerasa dia, gue bilang aneh nih dia. Gue bertiga, satunya lagi nih yang tadinya dorong-dorong sampai di pos 3. Dia bilang, udah coba nih ngecamp di sini aja. Oh, istirahat dulu di pos 3. Ini kayaknya nih yang satu nih udah halu lah dia, udah segala macem udah tuh ya kan. Gua mutusin ngecamp biasa lah, masak apa segala macem ya kan, istirahat apa. Nah gua lagi santai, tiba-tiba temen gua nih yang satunya lagi, dia dengar suara kendaraan dong. Hah? Kendaraan Di pos 3? di pos 3. Gua bilang, wah makin aneh lagi aja nih, gua bilang ya kan, si temen lu yang aneh-aneh aja, lu denger nggak? Gua denger banget nih kata dia. Itu berarti yang satu dari pos 1 udah aneh. Udah aneh. Yang satu lagi tuh di pos 3 ngomong, ini orang yang beda ya? Orang yang beda, yang satunya lagi, temen gue yang satunya lagi. Dia denger ada kendaraan, ada suara kedengaran. Gue pikir, masa iya sih kendaraan di bawah kan? Masa kedengaran sampai pos 3 kan nggak ini gitu kan ya. Udah gue bilang, udah lu ini kali, maksudnya capek kali lu, halo apa segala macem. Udah tuh dia, udah gue santai lagi. Terus nggak lama lagi dia ngomong lagi, loh kok gue denger lagi, dia bilang gitu kan ya. Denger suara kendaraan terus, kata dia gitu. Masa sih, gue bilang, halu kali lu, gue bilang gitu kan. Terus nggak lama lagi, ada sih kalau gue sih ada sih sekelebat, cuman gue bodo amat lah. Maksudnya gue mah, gue ke situ cuman mau, ibaratnya mau seneng aja lah, gue nggak pikirin. Nah pas pada saat dia bilang ada kendaraan, memang sih ada sekelebat gitu. Cuman gue nggak denger suara kendaraan tuh. So abis itu gue mutusin, nggak lama gue bilang kayaknya apa kita nggak boleh kali di sini gitu loh, maksudnya apa, pikiran gue begitu. Pindah, nggak usah ngecamp di pos 3 gitu. Kita nggak usah ngecamp di pos 3 deh. Naik aja ke atas gitu kan ya. Nah temen gue yang satunya lagi malah tambah panik dia, malah tambah takut nih. Yang tadi gue bilang dari pos 1 udah aneh-aneh ya kan. Loh, lu mau kemana? Pos 3. Awas lah katanya. Wah makin parah nih kata dia gitu kan ya. Makin parah kenapa? Perasaan ini gak ada apa-apa. Kalau dia karena dia ngerasa mungkin di situ udah aneh, dia dengar kendaraan, dia mah oke ikut gua aja. Ya udah, iya kali gua nggak boleh kali ya di sini ya. Kita ke pindah. Pos 4 yuk. Udah tuh yang satu ya gua tanya, lu mau lanjut apa enggak? Gitu. Kalau gua mau lanjut nih. Gua bilang gitu kan ya. Terus dia bilang, ya udahlah daripada gua takut, tapi hati-hati ya jalannya gitu. Siapin nih hati-hati webbing. Lah, orang jalan dan nggak jurang sih, gue bilang gitu kan, orang jalanan yang nggak jurang. Nggak butuh webbing lah ya. Iya, nggak perlu webbing lah, gue bilang gitu kan ya. Udah lu siapin aja, gitu. Nah pas udah tuh, gue jalan di perjalanan dia begitu terus, hati-hati, awas pelan-pelan. Dia bener-bener kayak orang gimana sih, hati-hati kayak orang lewat jurang gitu loh. Nah, gitu. Kayak ngerayap dikit-dikit gitu ya? Iya, dikit-dikit takut gitu kan. Nyampe lah di pos 4. Nah, udah di pos 4 gue mau camp lah ceritanya gitu. Nah temen gue nih yang satu nih udah yang tadi gue bilang ini, oh ini mah dia udah tahu nih kenapa dia aneh. Ternyata dia ngomong tuh sama gue, kita turun yuk gitu. Ini kita udah di pinggir tebing kata dia, udah di jurang tadi gitu kan ya. Udah nggak ada jalan lagi. Udah nggak ada jalan lagi.
udah. Nah, terus yang satu yang tadinya dengar kendaraan, dia bilang, awas, ngapa lu awas aja? Itu banyak mobil lalu lalang, dia bilang gitu. Di pos 4 ada Di mobil? pos 4, menurut pandangan dia. Set. Itu sawan kali dua-duanya, bagaimana? Gue nggak ngerti dah pokoknya. Iya kata gue, udah mah gue cuma bertiga ya kan, itu kebetulan kan tadi gue bilang kan. Sorry. Itu kan lu bertiga nih. Yang satu dari pos 1 udah aneh ya kan. Yang satu lagi dari pos 3 ngeliat kendaraan dengar. Nah, gue mau nanya, lu sadar nggak waktu itu? Apa lu juga kan tadi kalau gue mah cuman ada lah sekelebat, cuman gue mah biasa aja, normal, nggak ngerasain itu ada kendaraan, nggak ngeliat di situ ada tebing, pokoknya biasa aja gue. Yang lihat hanya mereka aja masing-masing. Iya, yang satu ngerasain kalau itu lu ngelewatin jalur tebing. Yang satu sampai di pos 4 tuh ngeliat kalau kita tuh kayak orang mau nyebrang jalan. Oh. Jadi dia dikit-dikit takut. Kayak matanya kayak ditutup suatu hal gitu ya. Kalau dia tuh seolah-olah dia ngerasa jadi dia di pinggir jalan. Jadi awas gitu. Wah. Gue bilang gue ini udah nggak bener nih, gue bilang. Ayo turun yuk, gue bilang. Udah turun. Udah tuh dia pengen turun, nah temen gue yang tebing ini. Ayo turun yuk. Udah dah. Ini nggak bisa nih, kata dia. Nggak bisa dilanjut lagi. Udah di tebing, kata dia. Ya udahlah, karena gue ngerasa gue sendiri yang normal gitu kan ya. Daripada di temen gue dua makin kenapa-napa lagi, ya udah akhirnya gue paksa buat ini turun ya kan. Buat turun, itu juga turun gue pelan-pelan ya kan, karena si temen gue ini ngerasa apa? Jalan kayak di tebing gitu masih. Tebing gitu kan, hati-hati. Ya udah ya udahlah gue ikutin. Yang satu ngerasa awas terus ya kan. Waduh, gue udah stres banget itu Mas. Gue bilang, waduh, kok gini banget gitu kan ya. Gue bilang, gue mau ini nih, maksudnya gue mau turun deh. Ini temen gue normalin deh, maksudnya ya kalau nih temen gue normalin gitu, jangan aneh-aneh lah, maksudnya. Udah biarin bawa turun gue sampai selamat, walaupun istilahnya dia ngehalunya yang aneh-aneh gitu loh. Maksud gue jangan sampai kalau dia istilahnya dia mungkin dia ketakutan akan tebing, yang satu mungkin kendaraan gitu kan ya. Gue masih nggak apa-apa deh, asal jangan sampai nih makin parah nih. Maksud gue udah biarin dia begini aja nih sampai turun ke bawah ya kan. Nah, sampai gua turun ke bawah, udah tuh gua pelan-pelan ya kan balik ke. Ya sama kan perjalanan sama kayak yang tadi gua berangkat naik di awal ya. Cuman nih kalau yang kendaraan ini pas sampai pos 2 sampai ke pos 1 nih dia udah biasa aja. Udah aman. Iya, cuman agak enggak tapi bisa diajak ngobrol kayak yang gua pertama kali naik gitu. Mungkin dia dengan shock dia apa segala macam kan, karena di atas dia begitu kan. Kalau yang satu nih udah dari awal sampai turun tuh begitu terus. Oke. Sampai akhirnya gue turun, disambut gue sama warga. Hah? Disambut? Iya ya, tadinya tuh gue pas mau naik tuh Mas, mukanya pada beda semua Mas. Maksudnya beda? Iya, pokoknya merengut apa gitu, kayak orang cemberut gitu, nggak suka gitu? Iya, kayak orang nggak suka gitu, nggak suka. Gue pikir apa karena gara-gara gue ini nggak diboleh naik, terus tiba-tiba gue naik. Gue pikirnya begitu pas awal berangkat gitu loh. Gue udah dapat izin lah dari orang base camp, ya udah gue naik aja gitu kan. Cuman warga-warga sekitarnya gue nggak tahu kan. Nah pas turun kok gue disambut, kok disambut ya Mas, ini pokoknya ini ramah lah ya. Iya gitu. Terus sampailah gue di base camp apa. Akhirnya gue istirahat apa, gue cerita dah tuh sama di situ kan sama warga gitu. Nah ternyata kenapa dari awal tuh gue nggak boleh naik tuh, ternyata gue itu di situ itu Mas, ternyata lagi ada acara. Dengan warga sekitar tuh. Cuman gue kan nggak tahu gitu kan. Udah gitu gue ngerasanya ya egois gue sama temen-temen gue sih sebenarnya gitu kan ya. Karena ngerasa udah nyampe di situ jauh-jauh ya? Terus masa gue nggak naik kan gitu kan. Akhirnya gue terpaksa naik, yang kejadian lah kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya pas sampai di bawah temen gue udah normal aja gitu. Nah dia cerita dah tuh. Jadi setelah dari pertama kali gue naik nih dari istilahnya dari start sampai ke itu dia sebenarnya dia bilang dia ngeliatnya tebing terus. Tebing terus. Kenapa? Makanya dia bilang hati-hati gitu. Takut jatuh gitu kan. Iya gitu. Terus bilang, lu sadar nggak lu nyuruh gue bawa webbing gitu kan ya.
Ternyata dia juga nggak sadar mas. Pada pas dia nyuruh gue bawa webbing. iya dia nggak, gue nggak nyuruh lu gitu kan ya. Tapi untungnya lu bawa webbing kata dia, kalau enggak mah istilahnya kita nggak tahu lah. Padahal mah itu dia ngelewatinnya aja jalan biasa gitu. Dia lewat udah nah yang teman gue satu dia bilang pas sampai gue tuh dari pos 3 sampai ke pos 4 itu ngeliatnya kendaraan semua mas. Kendaraan Jalan raya rame gitu. Rame kayak jalan raya, makanya gua kayak orang mau nyebrang, awas kok lu lewat aja, padahal itu mobil kenceng-kenceng banget, dibilang gitu. Bilang lu halo Bang, enggak gua nggak ngerasa apa-apa, cuman pas di pos 3 gua ngerasanya tuh rame banget sama ada kendaraan apa segala macam. Nah pas gua dibilangin karena di situ ada acara apa segala macam, ya udah akhirnya dibersihin lah ibaratnya sama warga sekitar. Gua ada tuh bersihin apa segala macem, udah tuh ya alhamdulillahnya sih nggak ada kejadian apa-apa lagi gitu. Cukup di situ aja sih, cuman memang kata orang sih cerpe tahu sendiri lah ya kan. Dengan segala mistisnya gitu kan. Karena kan kalau gua niatnya gua mah baik-baik aja, gua dimanapun ya gua ngerasa ya udah gua baik-baik aja gitu. Tapi boleh dibilang lo bisa begitu karena lo melakukan hal yang boleh dibilang dilarang. Iya. Ya kan? Oh, iya. Gue udah satu dilarang, dengan egois gue juga balik lagi gitu kan. Tiba-tiba istilahnya gue yang nggak tahu menau di situ ada acara, gue maksain buat naik gitu kan. Tapi ya gue sih akhirnya pas tahu di situ ada acara gitu di gunung itu, ya gue sih alhamdulillah banget gue nggak kejadian apa-apa gitu. Walau ya masih mending lah istilahnya cuma sekedar halo atau segala macem kan gitu kan. Gue takutnya kejadiannya sampai kesurupan apa. Gue bertiga, dia kesurupan 2, ya gue kelar lah istilahnya. Tapi kan lu kan tadi sempet ngomong tuh, lu ngeliat sekelebat kayak gitu. Lu sempet nanya nggak sama teman lu ketika lu ngeliat ini nggak ada sekelebat? Enggak. Karena gue udah yang penting gimana caranya nih anak normal dulu deh. Maksudnya biar gue pulang nih nggak ada kejadian apa-apa gitu kan. Karena kan gue bertiga, yang gue normal yang 2 kayak gitu kan gimana sih gitu kan ya. Jadi gue nggak mikirin diri gue, yang penting nih dua orang ini aman dulu bisa lah. Balik lah ya. Bisa balik lah gue gitu. Jadi boleh itu sih yang kalau di gunung itu sih yang gue ngerasain ini banget mah. Nah, lu ada nggak yang pengen lu sampaikan pelajarannya? Iya balik lagi sih, kalau gue bilang kalau misalkan lu ke daerah suatu daerah gitu, terus ada pantangan atau ada apa, ya apa salahnya sih ikutin gitu. Sebenarnya kayak gitu, ketimbang lu ya kan ego lu apa segala macem, gue pengen nih penasaran segala macem. Ketika di situ ada sesuatu ya lu turutin aja. Toh kalau nantinya ada apa-apa juga lu minta tolong kan sama warga sekitar gitu loh. Jadi jangan coba-coba buat kayak gua gitu misalnya, yang jelas-jelas itu tidak diperbolehkan, tapi lu segala negosiasi apa segala macam gitu kan. Jangan pernah gitu. Sama lu tahu dulu nih medan yang mau lu lewatin. Jadi kalau entah itu ke gunung, entah itu ke laut atau kemana pun lah, pokoknya lu harus tahu dulu nih lu mau kemana tujuannya, dan di situ ada apa kan gitu, yang harus lu tahu dulu gitu. Harusnya sih kayak gitu sih kalau kemana-mana menurut gua, daripada kejadian aneh-aneh ya kan gitu. Nah satu lagi, ketika lu pergi beramaian, lu pastiin dulu nih semua teman-teman lu sebenarnya aman lah gitu, dari yang nggak konyol apa segala namanya kan. Masing-masing individu nih beda-beda, cuman apa salahnya kita saling ngingetin aja sih sebenarnya. Kalau lagi pergian kemana-mana jangan ada yang sembrono atau segala macam, karena kan ketika dari lu salah satu mungkin ada yang salah kan, ya akhirnya ke semuanya yang ngerasain gitu loh. Jangan kayak gitu lah gitu loh. Tapi bagusnya ini setelah gue dengar cerita lu nih bro, lu dengan sukarela, dengan pikiran yang jernih, lu nggak ninggalin lu punya teman dua-duanya. Kalau misal gue nggak kebayang kalau misal pada waktu kejadian lu tahu nih yang satu itu ngelihatnya tebing, yang satu ngelihatnya kayak banyak kendaraan, terus lu akhirnya gue harus gimana, bingung lu terus tinggalin, wah itu lebih bahaya menurut gue. Tapi untungnya lu nggak tinggalin tuh bro. Iya, karena gimana ya mas ya, ketika lu melakukan, kalau gua sih gitu, ketika lu melakukan perjalanan gitu loh, apapun yang lu hadapin ya lu resiko lu gitu loh.
resiko lu sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan di depan terus ada resiko terus akhirnya lu memilih, lu balik lagi dong, lu mentingin ego lu sendiri. Iya. Ya kan, sedangkan lu jalan nih bertiga gitu loh, kasarnya misalkan lu jalannya bertiga. Masa iya lu tinggalin berdua dengan keadaan yang begitu? Istilahnya kalau memang hal itu terjadi ya udah tiga-tiganya nih biarin kena gitu loh. Maksudnya gue lebih mentingin kayak gitu sih ketimbang kalau misalkan tapi alhamdulillahnya Mas, gue selama ini gitu, gue di posisi keadaan yang alhamdulillah ya normal. Cuman ya gue deket aja sama hal-hal yang hal-hal kayak gitu loh, deket aja. Ketemu aja dengan hal-hal kayak gitu. Tapi untungnya ketika memang di situ ada suatu kejadian atau apapun, misalkan ada keanehan apapun, gue masih posisi sih yang alhamdulillahnya bisa tenang gitu. Maksudnya yang kagak nggak berpikir makin aneh-aneh gitu loh. Karena kalau misalkan gue berpikir ketika di satu tempat gitu atau suatu kejadian semuanya ngerasa panik dan ini bisa-bisa nggak ada yang selamat sama sekali kan, kayak gitu loh. Bisa nggak selamat semuanya. Bisa nggak selamat semua gitu loh. Kudu harus berpikir jernih ya. Coba kalau misalkan gue ego, ya kan gue egois nih pada saat gue naik nih, yang dua udah aneh-aneh. Terus gue ngerasa bodo amat lah, gue tinggal aja. Terus gue amit-amit pada saat misalkan gue ninggalin, gue lebih parah lagi daripada mereka berdua. Gue sendiri dan dia berdua ya kan. Istilahnya dia masih bisa komunikasi walaupun dalam keadaan yang satunya ngerasain apa, tapi dia masih bisa berkomunikasi. Kalau misalkan gue ninggalin, kalau misalkan pada saat gue ninggal itu ada kejadian, gue yang lebih parah. Karena kan gue sendiri gitu loh. Gue beranggapannya begitu. Itu gue mau nanya tuh yang ketika lu turun kan katanya lu disambut gitu kan, terus pas lu berangkat malah boleh dibilang cemberut gitu kan. Lu nanya nggak kenapa bisa begitu? Ini mah balik lagi ya, maksudnya gue nggak tahu daerah di tempat apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat sekitar gitu maksudnya. Karena gue selama ini ketika gue kemana pun gue nggak pernah berpikir di suatu tempat itu ada apa. Inti gue cuma tahu ini medannya begini, gue ke daerah ini gitu. Jadi sebenarnya menurut mereka itu ketika lu naik pada saat ada acara itu ada sesuatu yang dicari. Jadi menurut mereka lu naik bertiga nih, wah ini pasti pengen ngambil sesuatu atau mencari sesuatu gitu. Makanya dia pas lu berangkat mereka cemberut. Ya. Sedangkan kan gue orang luaran gitu kan ya. Karena bukan daerah sekitar maksudnya. Menurut cerita setempat gitu ya. Bahkan orang yang di situnya pun gitu nggak ada yang pernah naik ke atas Mas. Karena ketika lu naik ke atas itu lu dianggapnya lu mencari sesuatu di atas itu gitu loh. Jadi kenapa pada saat gue berangkat terus gue dicemberutin, mungkin menurut mereka gue mencari sesuatu, sedangkan gue cuma bertiga gitu kan ya kan? Mungkin lebih meyakinkan dia lagi, bocah udah mah di sini ada acara sebenarnya. Kok lu naik ini bertiga? Berarti lu nggak ada sesuatu nih. Gitu. Padahal kan kayak dia nggak tahu gitu loh. Niatnya lu apa ya situ ya? Niatnya gue apa gitu kan? Ya pada saat gue turun ya gue disambut senang ya Mas ini. Ditanya-tanya akhirnya gue jelasin gitu. Ya alhamdulillah Mas, misalkan temennya masih bisa turun gitu kan. Karena memang dengan segala mistisnya gue nggak pernah gue sih sebenarnya orangnya yang nggak pernah mau tahu tentang hal-hal mistis sebenarnya Mas. Di daerah manapun, di tempat manapun gue ngerasanya aman-aman aja lah gitu. Cuman gue nggak ngerti kenapa gitu ya, sangat berdekatan aja menurut gue gitu loh. Gue nggak ngerti itu dibilangnya mistis apa dibilangnya apa, cuman tapi ada aja kejadian yang sekiranya kayaknya ini jarang nih orang lain ngerasain gitu loh maksudnya gitu loh. Jadinya gue nggak, alhamdulillahnya gue posisinya yang aman-aman aja. Makanya kalau dibilang lu ada cerita ya gue ceritain aja gitu loh maksudnya. Ini gue baru tahu nih teman-teman nih, dia ternyata ya gue tahu dia suka naik gunung, tapi permasalahannya gue nggak tahu kalau misalnya dia ada cerita menarik tentang naik gunung gitu. Ini baru pertama kali gue dengar dia cerita gitu tuh, dan gue kaget juga gitu. Udah di gunung itu lagi ada acara, dia maksa naik, kejadian kan. Itu jadi pelajaran buat kalian semua tuh.
Yang teman kita si Owi ngomong kan, kalau misalnya kita datang ke suatu tempat, ke suatu daerah, kalau misalnya di sana ada pantangan, ikutin aja gitu loh. Dan jangan kita egois sama diri kita sendiri. Begitu kurang lebih, Wing ya? Harus ketika lu di suatu tempat lu harus ikutin aja apa yang ada di situ. Entah itu gunung, entah itu daerah apapun gitu, ketika memang di situ ada suatu yang mesti harus dilakuin, ya lakuin aja. Ketika memang ngerasanya nggak ngerugiin lo, ngerasanya nggak bakalan bikin lo ribet atau bikin lo kenapa-napa, ya lo lakuin aja. Dan kalau memang terpaksa memang ini kayaknya aneh nih, di luar apa yang mesti gua harus lakuin, ya lebih baik lu cari deh, pasti banyak kok tempat-tempat yang lebih seru gitu loh. Maksudnya kalau emang lu ngerasanya kayaknya janggal nih kalau gua buat ngelakuin gitu, kayaknya lu pilih aja sih opsinya, Bu. Banyak pilihan lah ya. Pilihan aja ketika lu pergi kemana-mana sih, gitu aja. Ya kalau misalkan lu kejadian terus alhamdulillahnya lu kenapa-napa, nggak kenapa-napa sih, ya fine-fine aja gitu. Tapi ketika lu kenapa-napanya ini yang kita khawatirkan kan gitu. Karena kita nggak tahu kan ya. Nah, kita kan nggak tahu gitu loh. Walaupun kita niat kitanya nggak ada apa-apa, belum tentu di perjalanan itu gitu kan. Gitu. Itu pelajaran berharga buat kita semua itu. Itu boleh dibilang kalau misalnya kita lagi berjalan, kita pengen having fun tapi nggak taunya bukan niatan kita sih, tempat tersebut ternyata ada pantangan, kita ngelanggar, yang tadi having fun malah jadi musibah atau bencana buat kita semua. Oke, Wing. Makasih banget nih sharingnya. Dan gue infoin kepada teman-teman kita di sana, maksudnya di luar sana yang nonton kita punya channel, bagi yang memiliki cerita atau pengalaman menarik, boleh share ke kita melalui IG, DM, atau email yang ada di deskripsi. Dan bagi yang menarik untuk diceritakan, kita akan undang mereka untuk bercerita bersama kami. Saya Ritan bersama Q Mystery, Everyone Has Story.